warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Sanjaya dari SMPN 4 Tetap Sejangkung, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sambas. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tersebut dengan Ibu Ida Haryati SPD, Kepala Sekolah SMPN 2 Sejangkung. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi juga Pak. Bu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Ya, sehat. Jadi, hari ini dapat kita lanjutkan kegiatan kita Bu ya. Ya. Baik Bu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya mohon izin untuk melakukan wawancara kepada Ibu terkait pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Nah, nanti yang dimana ini akan banyak berbicara tentang dilema etika atau bujukan moral. Dan saya sudah mengetahui juga bahwa untuk istilah ini Bu Ida pun sudah sangat memahami sekali. Jadi saya akan menanyakan kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika atau bujukan moral ini. Baik, kita mulai Bu ya. Jadi Bu, untuk pertanyaan pertama, menurut pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi atau mengetahui kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Pak Eko atas kesempatan saya sebagai teman sharing. Sepengalaman saya mengidentifikasi antara apakah permasalahan ini dilema etika atau bujukan moral biasanya kepada apakah ketika saya mengambil keputusan itu melanggar hukum atau tidak. Itu yang pertama dulu. Artinya apabila keputusan itu melanggar hukum, baik itu hukum resmi kita di negara, hukum negara maupun hukum agama, itu adalah sebuah bujukan moral antara apakah yang saya ambil benar dan salah. Sedangkan kalau dilema etika sesuai dengan katanya itu ada pertimbangan kedua-duanya ini benar. Artinya ketika saya memutuskan A itu benar, atau ketika saya memutuskan B itu juga benar. Itu yang paling kentara antara cara mengidentifikasi mana yang masuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral. Baik. Itu. Jadi di antara kedua itu yang paling utama Ibu lakukan adalah mengetahui dulu apakah itu melanggar hukum atau tidak ya. Iya. Kemudian kalau dua-duanya benar maka itu akan dilema etika. Iya, seperti itu. Ibu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selama pengalaman Ibu ini dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, dilema etika itu adalah benar lawan benar. Jadi bagaimana benar yang mana yang saya pilih, itu pertimbangan pertama dampaknya. Apakah dampak itu besar? Dalam hal ini dampak positif dan dampak negatif. Otomatis saya akan mencari ya dampak positifnya paling besar dan dampak negatifnya paling kecil. Karena itu yang paling utama. Yang kedua, saya juga memperhatikan apakah dampaknya jangka sekarang atau jangka panjang. Bisa saja dampak sekarang itu dampak negatifnya kecil, tapi ternyata di kemudian hari itu malah berdampak besar terhadap keberlangsungan baik itu masa depan siswa ataupun juga keberlangsungan sekolah. Jadi ada beberapa pertimbangan seperti itu, ada dampaknya. Yang kedua, urgensinya. Ada kasus-kasus tertentu yang harus diputuskan sekarang dan tidak bisa ditunda, walaupun nanti dampak negatifnya lebih banyak dibanding dampak positifnya. Itu menjadi pertimbangan seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan dalam pengambilan keputusan. Baik, jadi dalam pengambilan keputusan Ibu memperhatikan dampak, jangka, Jadi memperhatikan situasi dan kondisi yang melatar belakangi kasus tersebut. dan juga urgensinya. Ya, urgensinya. Ibu, nah berdasarkan pengalaman tersebut, bisakah Ibu kira-kira gambarkan langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Oke. Jadi sebenarnya yang pertama ketika ada sebuah kasus, yang pertama sekali saya lihat adalah peraturan dulu. Apakah tindakan yang dilakukan itu melanggar peraturan atau tidak, untuk mengidentifikasi apakah bujukan moral ataupun dilema etika. Ketika sudah diidentifikasi itu dilema etika, dilihat lagi apakah melanggar peraturan sekolah. Dan peraturan sekolah kan sifatnya
mentertibkan, bukan seperti peraturan negara seperti itu yang berarti benar salah. Karena peraturan sekolah itu belum tentu benar salah, tapi mana yang lebih membuat lebih tertib. Yang kedua, setelah mengidentifikasi itu, saya tetap tidak membuat keputusan sendiri, karena ini adalah sebuah institusi. Saya tetap melibatkan warga saya. Dalam hal ini yang paling dekat adalah guru-guru saya yang secara berjenjang. Artinya ada wali kelas, ada kesiswaan, ada wakil. Tapi kalau kasusnya itu agak besar, kami juga melibatkan komite, dalam hal ini perwakilan orang tua, sehingga bisa menjembatani orang tua dan pihak sekolah seperti itu. Setelah semua mendapat masukan dan kami rembukan bersama-sama mana yang tadi efeknya paling besar dampak positifnya, paling kecil dampak negatifnya, dan itulah yang kami ambil menjadi sebuah keputusan. Jadi saya melibatkan stakeholder saya. Tapi kalau sudah jelas itu benar salah, saya nggak lagi mengajak ini mau diskusi lagi enggak, udah langsung kita ambil yang benar. Ambil yang benar. Iya. Jadi dimulai dulu dengan melihat peraturan gitu ya, hukum, kemudian melihat lagi peraturan sekolah dan melibatkan pihak-pihak. Kenapa sih bilang melihat peraturan sekolah? Karena ketika kita menyusun peraturan sekolah sudah ada pelanggaran ini sanksinya, dan itu sudah kita sosialisasikan. Artinya tidak ada istilah saya tidak tahu. Baik itu siswa maupun orang tua, kita sudah sosialisasikan dari awal-awal tahun pelajaran. Baik, terima kasih Bu. Kemudian, nah selama ini kira-kira hal apa saja yang menurut efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus tersebut? Hal yang paling efektif tadi memang diskusi, Pak. Diskusi. Ya. Karena walaupun saya diberi wewenang sebagai pengambil tanggung jawab di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, sekolah kan tidak hanya kepala sekolah. Iya. Jadi kita perlu melibatkan semua unsur supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, proses pelaksanaan peraturan berjalan dengan baik, dan sekolah kita menjadi lebih ke depan. Dan orientasi saya selalu kepada bagaimana semua kebijakan itu mengarah kepada kepentingan siswa atau kepentingan peserta didik. Artinya keberpihakan kepada peserta didik. Jadi kalau dibilang ini ya, yang keempat ya, yang efektif gitu ya, yang efektif. Jadi intinya seperti itu tadi, diskusi. Diskusi ini merupakan hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Ya, karena saya pikir kita harus berkolaborasi bahkan dengan unsur di luar sekolah, dalam hal ini misalnya pemangku kepentingan atau mungkin juga masyarakat sekitar sekolah, seperti itu. Baik Bu, dapat ditanggap untuk pertanyaan jawaban dari saya itu. Kemudian kebalikannya ini Bu, apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan pasti ada Pak ya. Tantangan terberat dalam mengambil keputusan apabila diskusi kita itu alot begitu. Artinya banyak pendapat yang mungkin tidak sejalan dengan argumen yang sama-sama kuat. Artinya tadi ketika kita menilai benar lawan benar, dua-duanya itu punya argumen yang sama, punya dalil yang sama, dan saling istilahnya punya alasan yang sangat masuk akal dengan pertimbangan seperti itu. Jadi ya bahasnya sama 50-50 lah, seperti itu ya, 50-50. Tapi jika itu terjadi, saya sebagai pengambil keputusan punya hak untuk menentukan yang mana dan siap mempertanggungjawabkannya dengan alasan seperti beberapa pertimbangan seperti itu. Itu yang paling berat ketika benar lawan benar dan komposisinya sama. Artinya benarnya 50, yang satunya 53. Itu agak beratnya di situ. Ya. Tapi karena selama ini kami sudah membiasakan segala keputusan itu adalah sebuah diskusi, jadi masukan-masukan kawan-kawan itu menjadi sebuah referensi bagi kami, bagi saya dalam mengarahkan keputusan seperti itu. Selama tadi aturan sekolah jalan, kemudian dampaknya jangka pendek, jangka panjangnya mana yang lebih besar, positifnya atau negatifnya. Baik, jadi poin pentingnya di sini untuk tantangan adalah diskusi yang alot lah, yang alot ya, dengan argumen yang sama-sama kuat. Kemudian untuk pengambilan keputusan tersebut
saya atau penyelesaiannya, apakah Ibu mengambil waktu atau jadwal tertentu? Anggap ini dilema kasus atau bujukan moral? Ini dilema kasus. Dilema kasus ya? Dilema etika, maaf. Dilema etika. Dilema. Kalau bujukan moral pasti Pak ya? Iya, ada pasti. Tidak ada istilah saya tunggu seminggu dan sebagainya, karena kita sudah atur. Kalau dilema etika, saya kadang-kadang tetap perlu waktu. Perlu waktu. Ya, artinya begini, ketika ada kasus, saya nggak langsung kumpulkan stakeholder saya. Saya renungkan dulu, kemudian saya coba diskusi kecil dulu dengan tim, dalam hal ini biasanya dengan wakil kepala sekolah, atau bisa juga dengan wakil kesiswaan. Bagaimana ini? Nah, kemudian baru saya mengumpulkan semua stakeholder saya, semua warga sekolah, sesuai kepentingan tadi. Kalau sampai harus ada komite, kita adakan komite. Kalau hanya cukup orang tua, siswa dan pihak sekolah, saya hadirkan seperti itu. Jadi tergantung kasusnya juga, tapi tidak langsung mengambil keputusan pada saat itu kasus terjadi. Ya, tadi saya perlu waktu diskusi, tetapi biasanya kasih deadline juga, tidak saya berlama-lama begitu. Pokoknya dalam waktu seminggu harus ada keputusan. Ini yang mana yang mau dijadikan sebuah keputusan. Itu udah paling lama seminggu Pak. Takut nanti kalau dipanjang-panjangkan waktunya kasusnya nambah. Iya, betul. Nah, seperti itu. Baik, jadi untuk kasus-kasus yang mungkin tingkatnya agak berat, itu perlukan waktu ya, diskusi lebih lama. Namun setidaknya referensinya. Referensi, namun tetap ada deadline yang harus diperhatikan. Kemudian Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang jelas mekanisme yang sudah kami lakukan selama ini sangat membantu dalam saya mengambil keputusan. Dalam hal ini kan sudah terbiasa melakukan komunikasi, diskusi, sehingga hal-hal yang potensi kasus itu menjadi bisa kita redam. Nah, tapi kalau tiba-tiba ada kasus, yang paling pertama saya ada diskusi adalah wakil kepala sekolah. Karena bagi saya, selain dia punya pengalaman dari segi usia juga sudah matang, dari segi masa kerja juga sudah lebih dari saya, artinya pengalamannya luar biasa, dan diskusi, dan memang terbiasa kami diskusi. Nah, nanti kalau ternyata berdua saja sudah dapat solusinya, karena mungkin kasusnya tidak terlalu berdampak bagi sekolah, kadang-kadang cuma cukup berdua. Tapi kalau dampaknya bisa besar, itu baru jadi. Atau hasil diskusi saya dengan beliau, kita harus melibatkan semua guru, atau bagaimana kalau kita libatkan komite. Jadi ada saya seperti itu. Walaupun keputusan akhirnya apakah melibatkan seluruh guru atau komite itu di tangan saya, tapi ada masukan beliau. Kemudian faktor yang lain kan kita pembiasaan Pak. Kita mulai membiasakan apapun kita diskusikan, supaya teman-teman guru juga satu suara, tidak saling melemparkan tanggung jawab, atau mungkin ketidaktahuan itu menjadi alasan orang di luar sekolah menganggap sekolah itu tidak solid gitu. Saya usahakan seperti itu. Informasi itu sama. Jadi adanya mekanisme, kemudian adanya seorang yang sangat membantu, pertama-tama itu wakil. Pak Wakil kepala sekolah, dan jika diperlukan baru guru dan lain. Dan juga ada pembiasaan ya? Ada pembiasaan. Baik. Untuk pertanyaan terakhir nih ya, berkaitan dengan pembelajaran. Nah, dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, kira-kira apa yang dapat Ibu jadikan pembelajaran? Kalau kita berkaca dari pengalaman masa lalu dengan apa yang coba saya bangun sekarang, pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Walaupun dalam hal ini kadang memakan waktu, jadi perlu waktu diskusi, perlu waktu mencari referensi pendukung. Namun keputusan yang diambil itu lebih efektif dan lebih berdampak terhadap kepentingan siswa. Itu yang saya rasakan dengan prosedur, dengan pembiasaan. Itu setiap keputusan itu sudah dikaji dampaknya, terutama pada kepentingan siswa. Jadi saya selalu menyampaikan kepada guru-guru saya, apapun tindakan yang kita lakukan di kelas, baik itu proses pembelajaran, apalagi yang berkaitan dengan karakter anak, itu harusnya mengarah kepada siswa.
keberpihakan sekolah kepada siswa. Selalunya seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah dengan diterapkan seperti itu, sepertinya kasus-kasus yang besar berkaitan dengan dilema etika ini agak bisa diredam, Pak. Karena yang kecil-kecil itu sudah kita tangani dari awal. Baik, dapat saya tangkap bahwa dengan mengikuti prosedur ya, pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan sebisa mungkin kita mengedepankan kepentingan murid. Iya, seperti itu. Baik Ibu, demikian pertanyaan yang ingin saya tanyakan atau ajukan kepada Ibu. Iya. Terima kasih atas waktu dan berbagi Ibu ya, Iya. dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Terima kasih juga Pak. Semoga apa diskusi kita ini bisa menjadi sebuah pengalaman dalam Bapak mempelajari cara mengambil keputusan dalam program ini. Baik Ibu, tentu Ibu. Baik, demikian wawancara saya bersama Ibu Indriati SPD, Kepala Sekolah SMPN 2 Sejangkung. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tersebut dengan Bapak Sahrial, Kepala SMPN 1 Tetarap. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik Pak. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, saya mungkin untuk tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan, yang dimana nanti akan banyak berbicara tentang kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi untuk kasus seperti itu, Bapak juga mungkin sudah memahami dan mengalami di mana ada suatu kasus yang kita perlu mengambil keputusan namun terbentur dua nilai kebajikan. Nah, jadi saya ingin menanyakan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Oke ya, jadi saya boleh Pak. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, selama ini Pak Sahrial, bagaimana Bapak mengidentifikasi atau mengetahui bahwa kasus-kasus yang terjadi itu merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Untuk saya sendiri selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Tetarap, banyak sekali belajar bagaimana kami mengambil keputusan. Bahwa ketika kami mengambil keputusan tidak serta-merta berdasarkan kemampuan kita dan kemampuan kita sendiri, tapi dari pertimbangan yang matang supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Jadi ketika saya mengambil keputusan, itu baru mengambil jalan mufakat. Jadi antara saya satu pimpinan dengan Bapak Ibu dan Guru yang di sekolah, baik terkait dengan kasus dilema etika, yang mana kita harus betul-betul berpikir secara matang dalam mengambil keputusan yang tepat supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ujung-ujungnya kita harus memperhatikan peserta didik. Apapun keputusan yang kita ambil itu merupakan kebaikan yang harus kita utamakan ya bagi peserta didik. Dan pendidikan moral juga termasuk di dalamnya bahwa selaku pimpinan kita harus bisa mempertahankan apapun itu yang terkait dengan kita sebagai pimpinan sebagai kepala sekolah dalam hal kerja, dalam hal supervisi dan lain sebagainya terkait dengan kita sebagai pimpinan. Baik, berarti Bapak lebih menekankan pada jalur mufakat ya, Ya, murid peserta didik. Nah, berkaitan juga dengan pertanyaan itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut selama ini di sekolah? Pertama, Bu, dua kasus yang sama-sama keputusannya kalau diambil keputusan A itu ada nilai kebajikannya, sementara kalau keputusan B juga ada nilai kebajikannya sama-sama benar gitu. Baik, terima kasih untuk pengambilan keputusan. Saya selalu mengingatkan kesalahan antara pimpinan sebagai kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah saya. Nah, terkait dengan beberapa kasus, contoh sebagai contoh adalah dalam hal pengambilan keputusan ketika kenaikan kelas. Nah, di dalam kenaikan kelas itu ada beberapa siswa yang memang terkendala di persyaratan untuk kenaikan kelas. Ada beberapa di antaranya yang memang dari segi persyaratan itu tidak
memenuhi contoh siswa tersebut dari segi nilai banyak yang masih belum tercapai. Nah, di satu pihak Bapak Ibu Dewan Guru berdasarkan hasil rapat ada yang memutuskan untuk tidak menaikkannya ke kelas. Nah, alias siswa tersebut untuk tetap tinggal di kelas yang saat ini. Nah, di satu sisi kalau kita kaji bahwa ketika anak itu tidak naik kelas, maka ada beberapa kemungkinan yang terburuknya adalah anak tersebut berhenti dan tidak akan melanjutkan lagi ke jenjang yang berikutnya. Hal ini dari suatu pertimbangan selaku sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya supaya siswa tersebut tetap bisa lanjut, minimal mereka bisa menyelesaikan pendidikan dasar selama 9 tahun. Nah, sehingga keputusan untuk tidak naik kelas itu betul-betul menjadi pertimbangan yang matang. Nah, tidak serta-merta karena nilai siswa tersebut banyak yang belum tercapai, mereka tidak bisa naik kelas. Karena kita sering menggunakan untuk merdeka, alasan kognitif atau alasan intelektual siswa yang sehingga tidak membolehkan itu naik kelas itu sangat terjadi sekali dan tidak naik kelas, karena berdasarkan penelitian siswa yang tidak naik kelas karena alasan kognitif justru mudaratnya bagi anak tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Jadi seperti itu, sebenarnya kalau tidak dinaikkan kelas untuk pembelajaran siswa-siswa yang lain, tapi akan lebih besar mudaratnya ketika kalau kita tidak menaikkan kelas. Baik. Jadi dalam pengambilan keputusan Bapak menggunakan pertimbangan efek atau dampak buruknya Ya, betul. mengurangi paling besar, ya sehingga keputusan mana yang lebih baik bagi kita ya. Tentunya lewat jalur musyawarah tadi. Nah, Pak, berkaitan dengan pertanyaan itu, kira-kira berdasarkan pengalaman Bapak, apakah Bapak bisa sebutkan kira-kira langkah atau prosedur yang Bapak ambil dalam menangani atau mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang sulit itu? Baik, untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan untuk menangani beberapa kasus yang ada di sekolah saya, yang pertama saya harus mengidentifikasi kasus tersebut. Yang kedua, saya melibatkan guru BK lebih memperoleh gambaran secara detail seperti apa kasus yang dialami oleh siswa tersebut dari guru BK tadi, dan bisa melibatkan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan karena beliau saya untuk menangani urusan kesiswaan, termasuk beberapa kasus-kasus yang timbul di sekolah. Nah, dari identifikasi tersebut saya akan memperoleh gambaran seperti apa kasus yang dialami oleh siswa tersebut, sehingga saya bisa mengambil satu tindakan yang tidak merugikan siswa dan juga tidak merugikan siswa. Tidak serta-merta kita mengingat siswa itu ada kasus, tidak serta-merta kita langsung membuat siswa tersebut salah dan kita hukum. Nah, justru saya lebih mengambil langkah preventif bagaimana siswa tersebut bisa melakukan kesalahan tersebut, kasus-kasusnya apa, nah terus alasannya untuk melakukan kasus tersebut. Nah, sehingga nanti kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Nah, berikutnya saya memanggil atau melibatkan orang tuanya. Jadi ketika ada peringatan pada siswa tersebut, akan lebih baiknya sekolah tetap bekerja sama dengan orang tua siswa. Nah, sehingga adanya kerjasama yang signifikan antara sekolah dan orang tua. Jadi akan lebih efektif kalau kita melibatkan orang tuanya daripada hanya ditangani oleh sekolah, dan dengan adanya bagian orang tua itu akan lebih bisa terkontrol ke para untuk waktu-waktunya di luar sekolah. Baik, Pak. Kalau boleh saya lagi, berarti dimulai dulu dengan identifikasi ya, kemudian mengumpulkan pihak-pihak yang berkaitan dari BPK, kesiswaan maupun orang tua, dan kemudian menggali informasi tentang apa yang terjadi siswa itu, kemudian mendapat
paling efektif selama ini terkait kasus-kasus yang ada di sekolah itu adalah kita selalu mengedepankan musyawarah mufakat dan selalu melihat alasan gambaran kenapa seseorang melakukan kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, selain itu yang sangat efektif adalah kita dengan cara melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan di dalamnya. Jadi tidak hanya satu arah antara saya selaku kepala sekolah dengan siswa yang menjalani kasus-kasus di matematika, tapi juga pihak yang lain tadi. Nah, seperti guru BK, wali kelas juga bisa kita libatkan, terus wakil kepala urusan kesiswaan. Nah, sehingga langkah-langkah itu bisa diambil secara bersama-sama. Nah, tidak akan berhasil kalau misalnya ada pimpinan saja yang menanganinya, akan lebih efektif kalau mengedepankan semua pihak. Baik. Jadi untuk dapat mengambil keputusan secara efektif, menurut pengalaman Bapak dilakukan dengan musyawarah, kemudian mencari tahu alasan dan melibatkan orang pihak-pihak yang terkait. Baik. Kemudian untuk kebalikannya Pak, kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, yang menjadi tantangan yang pertama itu adalah kita harus memikirkan dampak psikologis yang ditimbulkan ketika sekolah itu memiliki siswa-siswa yang berkasus. Nah, pertimbangan yang kedua, seandainya kasus tersebut kita biarkan, maka akan berpengaruh kepada anak tersebut dan pendidikan yang lain. Nah, dan ketiga itu adalah ketika kasus-kasus tersebut kurang tepat untuk kita tangani, maka setelah kita akan mendapat judge ataupun image yang kurang baik di mata warga sekolah, dan malah pada bagi siswa-siswa yang mengetahui kasus tersebut, nah orang tuanya juga dan warga sekitar sekolah. Nah, sehingga sekolah betul-betul memikirkan secara matang dalam mengambil keputusan. Baik. Jadi kita perlu memikirkan dampak psikologis, kemudian pengaruh terhadap anak tersebut dan yang lain ya, dan kemudian perlu juga mempertimbangkan penilaian dari pihak keluarga terhadap sekolah tersebut. Baik Pak, untuk pengambilan keputusan ini Pak, kira-kira apakah Bapak memiliki waktu tersendiri atau berapa? Kalau untuk jadwal, saya tidak memiliki jadwal khusus. Ya, paling ketika ada suatu kasus dan serta kita langsung kita tindak. Nah, dengan melibatkan guru BK, wali kelas maupun wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Jadi saya sebagai pimpinan harus berupaya bagaimana cara supaya ketika ada kasus sesegera mungkin untuk diselesaikan. Baik, jadi intinya tidak ada waktu khusus, namun justru serta-merta di dalam itu. Pak, kemudian apakah ada seseorang atau faktor ya, seseorang atau sesuatu faktor yang selama ini mempermudah kalau seseorang yang banyak berperan ketika saya sebagai pimpinan mengambil keputusan itu adalah wakil kepala sekolah, terutama wakil kepala sekolah urusan siswa. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan siswa itu saya selalu mengusahakan dari beliau berkomunikasi, berkoordinasi, dan alhamdulillah selama ini beliau juga orangnya aktif dan selalu merespon baik apa yang menjadi arahan saya, karena niat kami itu baik untuk kebaikan siswa itu sendiri. Nah, apapun kondisinya, maka saya selalu pimpinan dan menurut saya selalu bekerja sama, selalu berkolaborasi untuk berpesan kepada peserta didik tadi dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. baik. Nah, ini wakil urusan kesiswaan baik, kita ke pertanyaan terakhir ya. Nah, dari semua hal yang Bapak
kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman tersebut? Ada beberapa pelajaran yang dapat saya ambil. Yang pertama bahwa saya itu tidak sendiri di sekolah. Nah, keputusan apapun yang kita ambil, saya selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat, bukan keputusan saya sendiri, tapi berdasarkan keputusan bersama. Keputusan saya bersama rekan-rekan yang ada di sekolah. Nah, jadi segala sesuatu itu diputuskan bersama, dijalankan bersama dengan penuh tanggung jawab. Nah, sehingga apapun yang akan kita laksanakan ke depannya karena merupakan sudah keputusan bersama yang selalu menjadi ringan. Beda halnya kalau saya yang memutuskan sendiri, justru nanti para guru yang ada di sekolah mungkin mereka ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tapi kalau ketika diputuskan secara bersama-sama, insya Allah apapun hasilnya akan dilaksanakan secara bersama-sama. Dan itulah yang selalu saya laksanakan di sekolah. Cukup menarik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir, karena saya juga bisa belajar dari sini Bapak bahwa kita tidak sendiri, jadi keputusan kalau kita ambil bersama, maka itu keputusan bersama, tidak bukan tanggung jawab kita sendiri, langsung tanggung jawab bersama. Oke Pak, demikian pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih ya Bapak atas waktu untuk yang Bapak luangkan untuk wawancara ini. Baik, demikian wawancara saya bersama Kepala SMPN 1 Tekarang, Bapak Syariel FPD. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.